sebuah perusahaan ya ingin mengetahui hubungan antara pengeluaran iklan di 3 media nih. Ada TV, ada radio, ada koran ya. Nah, bagaimana hubungannya ya si perusahaan itu beriklan di 3 platform ini ya dengan penjualan produk mereka gitu ya. Logikanya harusnya nambah ya nggak? Naik kan harusnya apa namanya? Penjualan itu ya. Nah, kemudian dataset yang digunakan adalah advertising dataset ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat lah di dataset yang nanti akan saya share juga ke teman-teman ya. Tentang apa? Hubungan antara biaya iklan ya dengan salesnya. Jadi ini ada hubungannya juga sama penjualan sebenarnya ya. Mirip-mirip lah. Nah ini biaya iklan dengan tingkat penjualan gitu. Jadi tujuannya apa nih? Pertama, kita ingin menganalisis data secara deskriptif dulu ya. Datasetnya kita analisis dulu seperti biasa secara deskriptif. Bahkan kemarin kita sudah ada istilah EDA ya, Exploratory Data Analysis ya, analisis data eksploratif gitu ya. Nah itu atau exploratory. Jadi sudah kita coba kemarin ya. Nah itu biasanya apa namanya masuk ke dalam kelompok analisis deskriptif ya atau statistik deskriptif gitu. Kemudian tujuan yang kedua adalah kita ingin menguji. Nah, ini uji hipotesisnya di sini ya. Kita ingin menguji apakah pengeluaran iklan di TV. Nah ini baru satu dulu ya. Satu platform yang akan kita analisis nih ya dari 3 platform yang ada. Ya, apakah pengeluaran iklan di TV memiliki hubungan signifikan dengan penjualan gitu ya. Nah, setelah itu kita ingin membuat model regresi linear sederhana. Berarti ini kan model prediktif sebetulnya ya. Karena untuk memprediksi penjualan berdasarkan pengeluaran TV gitu ya. Nanti kita bisa lihat nih model prediksinya seperti apa gitu. Baik ya. Jadi ini langkahnya teman-teman ya. Nanti data setnya saya akan share ke teman-teman. Mungkin coba aja nanti lewat chatnya bisa nggak ya. Nah ini codingan yang teman-teman harus buat ya, harus buat. Teman-teman nanti coba dulu ya. Kalau nanti muncul, saya kan kemarin sudah ngasih contoh ya bagaimana teman-teman mengupload dataset ya nggak, yang formatnya CSV ya dari harddisk Anda, dari harddisk teman-teman ke Google Colab ya. Sudah tahu lah, jadi teman-teman nggak usah bingung lagi. Nah sekarang saya akan share datasetnya ya. Gitu ya, jadi kita lihat nih, ini 5 data pertama ya. Indexingnya dia mulai dari 0 ya, itu adalah formatnya Python ya, dimulai dari 0 indexingnya. Nah ini 5 data pertama ya, kita lihat contoh ya. Untuk data yang pertama kita lihat nih, ada biaya iklan TV ya sebesar 230, anggaplah juta gitu ya misalnya. 230 juta ya, bisa aja miliar ya, cuman kita anggap 230 juta aja. Salesnya adalah 22, misalnya 22 miliar lah gitu ya. Mungkin nggak ya? Nah, langkah yang pertama tadi kita adalah apa? Persiapan dataset ya. Langkah yang kedua adalah statistik deskriptif ya, yang sudah pernah kita praktekkan di pada saat kita melakukan eksplorasi ya. Sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, tapi nggak apa-apa, di sini kita coba lagi ya teman-teman. Kita lihat di sini ya, kita melakukan analisis statistik deskriptif ya untuk memahami dataset. Ini perintahnya sama seperti sebelumnya ya. Jadi teman-teman silakan dibuat lagi. Ini sudah pernah dipraktekkan sebelumnya ya. Nah, ini adalah apa? Visualisasi grafisnya ya. Datanya ada 100 kurang lebih ya. Seingat saya ini ada 100-an. Jadi titik-titik ini ada 100 ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan hubungan antara apa? Jadi sumbu X itu menunjukkan biaya ya, sumbu X-nya. Ini sumbu X ini adalah biaya. Oke, biaya iklan. Sumbu Y-nya menunjukkan tingkat penjualan ya. Di sini memang tidak ada labelnya. Jadi sumbu X ini menunjukkan biaya iklan TV ya, untuk yang ini nih. Kan ini kan TV nih. Jadi semakin besar ya biaya iklan TV, bagaimana tingkat penjualan? Semakin tinggi. Semakin tinggi ya. Jadi ada korelasi positif. Ya, dan kuat ya. Karena nilainya tadi di atas 0,6 ya, tapi masih belum 0,8. Kalau sudah di atas 0,8 sampai mendekati 1 atau bahkan 1 kan sempurna ya. Kalau di atas 0,8 itu sangat kuat ya. Nah, ini kan masih di bawah 0,8. Tapi di atas 0,6.
Jadi hubungannya kuat ya. Begitu ya, itu untuk yang TV gitu. Nah, untuk yang lainnya, teman-teman nanti harus bahas sendiri nanti lah ya, teman-teman. Jadi tugas aja nih. Oke, kan sudah ada nilainya tuh, sudah ada. Ya, sudah ada. Tinggal nanti uji hipotesisnya aja. Ya. Oke, kita sudah tahu ya untuk yang case hubungan antara pengeluaran iklan TV dan penjualan tadi korelasinya positif dan hubungannya kuat gitu ya. Sekarang kita lakukan uji hipotesis ya. Nah, biasanya hipotesis itu ada dua ya, ada H0, ada H1 ya enggak? Ya. Nah, H0-nya itu biasanya dia bunyinya adalah tidak ada ya, tidak ada hubungan. Ya. Tidak ada hubungan antara pengeluaran iklan di TV dan penjualan. Jadi hipotesis nolnya itu dia mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengeluaran iklan di TV dan penjualan ya. Padahal hasil dari korelasi aja kita tadi udah menemukan ada ya hubungan. Jadi logikanya kemungkinan besar ini H0 tertolak gitu ya. Akan kita reject. Tapi harus diujikan ya nggak secara statistik gitu. Nah, kemudian H1-nya lawannya berarti ada hubungan antara pengeluaran iklan di TV dan penjualan ya. Jadi kita harus buktikan secara statistik apakah dari korelasi positif tadi dan kuat itu ya, kita uji lagi hipotesisnya ini dengan t-test ya. Teman-teman sudah belajar lah. Nah, hubungannya kita akan buktikan ya. Jadi teman-teman masukkan dulu nih kodenya. Silakan dibuat. Jangan lupa ya, penulisan variabelnya atau nama kolomnya itu jangan sampai salah. Karena Python ini case sensitif ya. Ada kata atau huruf yang capital atau yang huruf besar ya. Harus huruf besar, huruf kecil ya. Salesnya ini huruf kecil depannya ya, S-nya. Karena di datanya juga lihat tuh, di tabelnya. Salesnya kecil. Kalau teman-teman ganti ini pakai S besar, pasti error ya. Jadi hasilnya sama ya seperti ini ya. Nah, di situ muncul hasil dari statistiknya ya, hasilnya ini. Kemudian p-value-nya adalah 3,56 ya kali 10 pangkat minus 28. Wah, kecil banget ya nggak? 0,0000 kan? Ya nggak? Kecil banget kan? Dimana artinya kalau dia kurang dari 0,05 gimana? Ya, kita punya cukup bukti ya nggak untuk menolak H0 kan gitu ya. Dimana berarti ada hubungan signifikan ya antara pengeluaran TV dan penjualan. Kalau nilainya si p-value-nya lebih besar ya nggak? Lebih besar dari sama dengan 0,05 ya nggak? Berarti ya otomatis kita harus menerima H0 gitu ya. Bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel TV dan penjualan gitu. Oke ya. Itu untuk uji hipotesis. Nah, satu lagi adalah untuk model regresi. Ya.